Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Rabu 13 Desember 2023 dengan Sari Berita. Kabupaten Flores Timur raih penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia di NTT. Tarif pajak 0,5% UMKM berakhir di tahun 2025. Inilah berita selengkapnya bersama saya Leli Kara. Pendengar, selamat pagi. Kabupaten Flores Timur raih penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia di NTT. Dan laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Flores Timur menjadi satu-satunya kabupaten di NTT yang menunjukkan perhatian luar biasa terhadap hak asasi manusia atau HAM. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memberikan penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia yang diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marsiana Dominika Jone, kepada penjabat Bupati Flores Timur, Doris Alexander Rihi, pada Senin 11 Desember 2023. Kepala Bagian Hukum Setda Flores Timur, Yordanus Hogadaton, kepada RRI mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut merupakan penghargaan kedua yang diterima bagi Kabupaten Flores Timur. Dirinya mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut merupakan representasi dari kerja seluruh perangkat daerah dan masyarakat di Flores Timur terkait penghormatan, perlindungan, kemajuan dan penegakan hak asasi manusia di kabupaten tersebut. Ini penghargaan yang kedua kali. Tahun lalu juga Kabupaten Flores Timur menerima penghargaan yang sama yang diberikan secara langsung oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur yang diwakili oleh Bapak Penjabat Bupati Flores Timur. Tahun ini juga pemerintah pusat, Kementerian Hukum dan HAM juga memberikan penghargaan yang sama kepada pemerintah Kabupaten Flores. Penghargaan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur sesungguhnya itu merepresentasikan kerja-kerja seluruh perangkat daerah dan elemen masyarakat yang terkait dalam rangka penghormatan, perlindungan, kemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Kabupaten Flores Timur. Dan Daton juga mengungkapkan bahwa penghargaan yang ada tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan HAM di kabupaten tersebut. Beberapa persoalan terkait hak asasi manusia perlu mendapat atensi lebih dari pemerintah Kabupaten Flores Timur. Salah satunya terkait perlindungan masyarakat adat. Sehingga di tahun depan diharapkan bisa menghadirkan perda sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia di semua sektor kehidupan, khususnya masyarakat adat di Kabupaten Flotim. Kalau dari kriteria pemenuhan standar capaian hak asasi manusia di Kabupaten Flores Timur, tentunya penghargaan yang ada tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan ya di Kabupaten Flores. Masih ada sejumlah soal perlu juga mendapatkan atensi perhatian, terutama pada aspek penetapan kebijakan maupun pelaksanaan program kegiatan. Di Kabupaten Flores Timur juga masih ada persoalan berkaitan dengan perlindungan masyarakat, kelompok masyarakat hukum adat. Supaya di tahun anggaran 2024 peraturan daerah yang ada itu bisa ditetapkan supaya berbagai macam aspek berkaitan dengan standar pemenuhan hak asasi manusia sebagai kriteria pelayanan itu bisa dipenuhi secara baik. Yordan Daton mengungkapkan tantangan selanjutnya adalah mempertahankan penghargaan tersebut dengan kerja real di lapangan yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Flotim secara menyeluruh. RRI ND Lady Badin melaporkan. Kementerian Keuangan Kemenkeu menegaskan bahwa tarif pajak usaha mikro kecil menengah atau UMKM sebesar 0,5% masih tetap berlaku pada 2024. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan reporter kami Veranda Garus. Hal itu disampaikan Kepala KPP Pratama ND Aang Ariwibawa kepada RRI. Dia mengatakan, bagi wajib pajak OP UMKM yang menggunakan tarif 0,5% sejak tahun 2018,
Untuk tahun pajak 2025 dan seterusnya dapat menggunakan norma perhitungan jika memenuhi syarat dan omset belum melebihi 4,5 miliar atau menggunakan tarif normal dan menyelenggarakan pembukaan jika omset di atas 4,5 miliar. Bagi wajib pajak UMKM baru tetap dapat memanfaatkan tarif 0,5% dari omset sampai 7 tahun pajak ke depan. Bagi wajib pajak UMKM baru tetap dapat memanfaatkan tarif 0,5% dari omset sampai 7 tahun pajak ke depan bagi WP UMKM dan 4 tahun pajak untuk koperasi, CV, dan firma, dan 3 tahun untuk PT. Bahkan bagi WPOP UMKM dengan omset per tahun tidak melebihi 500 juta, pemerintah memberikan fasilitas bebas bayar PPh. Khususnya yang dikelola oleh KP Pratama ND di wilayah Kabupaten ND, Nagekeo, dan Ngada. UMKM itu yang terdaftar sekitar hampir 5.900-an gitu ya. Kita sudah melakukan sosialisasi dari awal penggunaan tarif pajak UMKM ataupun PP23 ini. Begitu berakhir di tahun 2024, gitu ya, khusus yang memang dia wajib pajaknya terdaftarnya di tahun 2018 ataupun sebelumnya ya. Ketentuan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam aturan itu, Presiden Joko Widodo telah menetapkan jangka waktu tertentu pengenaan PPh final 0,5%. Paling lama 7 tahun masa pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Sementara wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komoditer, atau firma mendapatkan tarif 0,5% paling lama 4 tahun. Untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas, paling lama 3 tahun masa pajak. Cara menghitung belum tentu dalam hal tarifnya 0,5% dengan tarif pajak normal itu juga akan lebih tinggi. Enggak selalunya seperti itu. Karena kita juga atas UMKM sendiri tidak akan dipajakin semuanya. Omset yang di bawah 500 juta kita tidak perlu bayar pajak. Nah, kemudian yang sudah menggunakan PP23 nanti akan alternatif 2, bisa menggunakan pembukuan dengan tarif pasal 17 dan bisa menggunakan tarif pajak lagi dengan pasal 31E Undang-Undang PPh separuhnya, dan sisi lagi menggunakan norma. Dia melanjutkan setiap tahunnya KPP Pratama ND terus melakukan sosialisasi dan berkolaborasi bersama beberapa pihak terkait kewajiban membayar pajak bagi pelaku UMKM. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat, pemerintah Desa Wolotopo mendorong UMKM yang ada di Desa Wolotopo dengan dana-dana desa. Dan selengkapnya disampaikan Rovinus Vula. Untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Desa Wolotopo mendorong UMKM yang ada di Desa Wolotopo dengan dana desa. Hal itu disampaikan Kosmas Serase, Kepala Desa Wolotopo, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende, dalam dialog interaktif bersama RRI pada Selasa 12 Desember 2023. Kades Wolotopo mengatakan setelah dilantik menjadi Kepala Desa, langkah pertama yang dilakukan Kepala Desa bersama jajaran yakni melakukan pendataan menyangkut potensi-potensi yang ada di desa termasuk dengan kelompok-kelompok tenun ikat yang ada di Desa Wolotopo. Dijelaskan, kelompok tenun ikat yang ada di Desa Wolotopo adalah salah satu warisan leluhur yang selama ini hampir tidak diperhatikan untuk dikembangkan. Oleh karena itu, sesuai visi misi dan program kerja Kepala Desa, untuk 6 tahun ke depan bahwa salah satu tugas yang akan dilakukan yakni melakukan pengembangan UMKM kelompok tenun ikat. Kades Wolotopo mengatakan untuk pengembangan dan peningkatan UMKM pada tahun 2024 pemerintah desa mendorong dengan dana desa untuk 6 kelompok tenun ikat yang ada di Desa Wolotopo. Antusiasme mereka sangat tinggi dan mereka sepertinya krisis identitas, kita jujur saja. Dan mereka merasa bahwa mereka itu disisihkan, tetapi ketika kita melibatkan mereka, mereka merasa diri bahwa mereka itu di mata masyarakat bahwa mereka itu bisa melakukan sesuatu hal yang mereka miliki. Kades Wolotopo mengatakan selain kelompok tenun ikat, pemerintah desa juga melakukan pendataan dan penambahan kelompok termasuk kelompok disabilitas.
Untuk kelompok disabilitas, pemerintah desa juga mendorong dengan dana desa untuk mengembangkan usaha dengan melihat potensi desa seperti pisang, ubi, maka kelompok disabilitas bisa kelola untuk dijual. Dan saat ini pemerintah desa terus berupaya melakukan promosi hasil UMKM yang ada di desa, termasuk proses pemasaran dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. RRI Endervinus pula melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Untuk memastikan keberlangsungan pesta demokrasi yang saat ini memasuki tahapan kampanye, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur kerahkan lebih kurang 7.000 personil untuk mengamankan jalannya pemilu di tahapan kampanye. Epi Wahab melaporkan. Pemilihan umum akan digelar pada 14 Februari 2024 dan saat ini salah satu tahapan pemilu yaitu kampanye sedang berlangsung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Untuk memastikan keberlangsungan pesta demokrasi berjalan tertib dan lancar, tentu peran TNI Polri sangat dibutuhkan di tengah keberlangsungan pemilu ini. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Joni Asadoma kepada media menyampaikan pada tahap kampanye saat ini, Polda NTT kerahkan sebanyak lebih kurang 7.000 personil untuk mengamankan jalannya pemilu pada masa kampanye. Sekarang kita masuki tahap kampanye, ya. Tahap kampanye ini seluruh Polda NTT kita mengerahkan lebih kurang 7.200 personil Polda dan Polres jajaran. Untuk situasi kondisi di Nusa Tenggara Timur saat ini tambahnya masih terpantau aman dan kondusif dan pengamanan yang dilakukan juga menyasar kepada kantor-kantor KPUD, Bawaslu dan bahkan rumah-rumah ketua KPUD, Bawaslu maupun ketua partai politik ikut menjadi titik pengamanan yang dilakukan kepolisian. Kita sudah melaksanakan tugas pengamanan, kemarin ada kunjungan daripada calon presiden Bapak Ganjar Pranowo, kemudian ada kampanye-kampanye dari calon-calon anggota legislatif, pengamanan terhadap kantor KPU, kantor Bawaslu, pengamanan terhadap rumah-rumah daripada ketua KPU, ketua Bawaslu, dan ketua-ketua partai. Ini sudah kita lakukan di masa tahapan kampanye ini. Pungkas Joni Asadoma mengatakan pihaknya akan terus berupaya menjaga ketertiban dan keamanan pada proses pemilu ini dan di setiap tahapan pemilu jumlah kekuatan personil yang dikerahkan juga berbeda-beda setiap tahapannya, di mana pada saat pemilihan nanti personil yang dikerahkan akan lebih banyak jumlahnya yakni sekitar 9.000 personil atau 2/3 dari kekuatan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Angka kasus HIV/AIDS di Kabupaten Lembata hingga saat ini masih tinggi. Kasus kematian akibat HIV mencapai 174 kasus dari 549 orang dengan HIV. Dan upaya sosialisasi secara masif perlu dilakukan pemerintah untuk menekan laju penularan HIV/AIDS. Selengkapnya Ferry Soom melaporkan. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata menunjukkan hingga saat ini terdapat 549 kasus HIV/AIDS di Kabupaten Lembata. Data HIV di Kabupaten Lembata ini mencakup kasus dari tahun 2008 hingga 2023 atau kurang lebih 15 tahun terakhir. Total 549 orang dengan HIV ini sebarannya di 9 kecamatan dan yang tertinggi di Kecamatan Nubatukan, menyusul Ile Ape Timur, Omesuri, dan Ile Ape. Rincian kasusnya saat ini yakni 140 orang yang sedang berobat, 39 kasus loss of follow-up, 4 orang belum mau minum obat, 12 kasus rujuk keluar daerah, 34 kasus lost kontak, dan 174 orang meninggal dunia. Ada pula 146 kasus yang tidak diketahui atau tidak jelas statusnya. Angka ini tergolong tinggi dengan tingkat penularan yang cukup masif. Upaya sosialisasi dan tracking terus dilakukan Pemda Lembata untuk mencegah penularan virus HIV/AIDS. Meski demikian, pemerhati HIV/AIDS di Kabupaten Lembata, Nefri Eken kepada RRI menilai, Pemda Lembata sampai saat ini dinilai belum mempunyai perhatian serius dalam menyikapi perkembangan virus ini. Dirinya berharap Pemda lebih aktif melakukan sosialisasi dengan melibatkan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah atau KPAD Kabupaten Lembata. Yang saya lihat selama ini untuk urgensinya sangat tinggi. Mengapa? Karena perilaku di Lembata sangat tinggi. Oleh sebab itu harapannya kita pemerintah lebih peka lagi terkait penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Lembata lewat KPAD atau Komisi Penanggulangan AIDS Daerah
Nah, kenapa lewat KPAD? Karena KPAD itu menjadi total football untuk semua link atau OPD-OPD yang terkait yang dimana khusus penanganan HIV dan AIDS. Oleh sebab itu harapannya pemerintah lebih aktif lagi dan lebih peduli lagi terhadap kasus ini. Kita sangat urgent, yang dimana tingkat untuk pekerja seks jalanan juga tinggi, yaitu perilaku sangat tinggi. Nefri Eken bahkan mendorong agar sosialisasi ini wajib ditujukan kepada para remaja. Penularan HIV/AIDS di Lembata saat ini sebagian besar disebabkan oleh perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh para remaja di Kabupaten Lembata. Devi juga menghimbau masyarakat memeriksakan diri sedini mungkin dan menghilangkan stigma negatif bagi penderita HIV/AIDS. RRI Ende Feriso melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.